Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar all leaders? Wah, insya Allah pasti dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Setelah kurang lebih berapa lama ya kita tidak bertemu dalam podcast. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Aulia Creative Production. Diklik loncengnya ya. Hari ini kita sudah kedatangan seorang guru yang pasti sudah banyak yang kenal nih. Bu Mila mau kasih bocoran sedikit. Huruf depannya adalah huruf M, belakangnya A. Siapa ya kira-kira? Langsung saja kita sambut Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mustafa? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah, senang banget nih hari ini akhirnya bisa mengundang Pak Mustafa di Aulia Creative Production. Tapi sebelum kita masuk ke materi nih Pak Mustafa, kalau di Aulia Creative Production kita punya gaya sendiri. Jadi kalau saya bilang ACP, Bapak harus gini. ACP gitu gayanya. Gitu Pak. Jadi kita coba dulu kita coba sedikit dulu ya. Aulia Creative Production ACP gitu. Wah, seneng banget nih kita bisa lihat gimana sih gayanya Pak Mustafa ketika sedang ACP, karena biasanya kalau anak-anak murid ketemu Pak Mustafa itu gimana Pak? Capek deh. Ya, jadi Pak Mustafa untuk hari ini kita ada pembahasan mengenai bulan Muharram ya Pak ya? Oke, insya Allah. Ya, tapi sebelum itu kita saksikan dulu door to door dari ACP berikut. Silahkan. Bu Resti, Muharram itu bulan apa sih? Bulan pertama dalam Hijriah. Hai. Muharram itu bulan apa ya? Oh, Bu Fitri punya lagu nih tentang bulan Muharram. Boleh nyanyi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, untuk bulan Muharram terletak di awal bulan di tahun Hijriah. Jadi kita punya tahun baru Islam yang namanya bulan Muharram. Bu Damai, bulan Muharram itu apa sih? Bulan Muharram adalah bulan pertama pada kalender Hijriah. Pada bulan ini Allah mengadakan banyak sekali pahala yang kita perbuat. Keutamaan di bulan Muharram itu sangat banyak sekali. Di antaranya kita dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, dikenal juga sebagai pengingat hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bu Anti, menurut Bu Anti, bulan Muharram itu apa? Bulan Muharram itu salah satu bulan suci yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah di dalamnya. Keutamaan di bulan Muharram yaitu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Muharram adalah tahun baru umat Islam, di mana dalam bulan Muharram tersebut ada pahala sunnah loh. Pahala sunnah yaitu puasa sunnah Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram ya, bulan Muharram itu tahun baru Islam. Jadi bulan pertama dalam tahun ajaran Islam itu bulan Muharram. Tahu saya apa bulan Muharram? Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Nah, itu tadi adalah door to door kegiatan dari Aulia Creative Production Pak Mustafa. Kira-kira dari jawaban Bapak Ibu Guru, menurut Pak Mustafa gimana nih? Masya Allah, luar biasa. Wah, semuanya Masya Allah. cukup bagus. Pendapat tentang Muharram, Insya Allah udah cukup bagus. Oke, alhamdulillah. Berarti guru-guru Aulia keren-keren ya Pak Mustafa. Oh, tentu Masya dong. Allah. Wah. Keren. Tapi kalau kita sekarang
sudah mendekati bulan Muharram, Pak Mustafa. Ya. Sebenarnya apa sih kata Muharram itu mengandung makna apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Milda. Muharram sejauh yang saya pahami berasal dari kata haruma yahrumu. Artinya sesuatu yang suci dan yang dilarang. Makanya dikatakan Muharram berarti dilarang melakukan sesuatu. Oh gitu. Dan itu sangat jelas karena Allah juga sudah menyampaikan dalam firman-Nya untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kurang lebih seperti itu. Oh begitu. Jadi kandungan sendiri dari bulan Muharram seperti yang tadi Pak Mustafa sudah sampaikan ya Pak. Tapi kalau di kita kan ada 12 bulan nih Pak ya. Di 12 bulan ini kalau di bulan Muharram sendiri keistimewaannya itu apa Pak? Allah menegaskan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36 bahwa dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara Rajab terpisah sendiri. Tapi keempatnya adalah bulan yang Allah agungkan, Allah sucikan di antara bulan-bulan yang lain. Oh gitu. Begitu. Iya. Jadi walaupun Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah itu terpisah dari bulan Rajab, tapi tetap disucikan oleh Allah ya Pak ya. Betul. Karena memang Allah menegaskan di ayat ini 4 bulan itu. Tapi di dalam bulan suci Muharram itu Pak Mustafa, apakah ada peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram? Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Muharram. Baik itu ketika Rasulullah SAW diutus atau sebelumnya. Oh gitu. Salah satu contohnya ya, taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Muharram. Kemudian Allah menerima taubatnya. Demikian pula keluarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, itu juga di bulan Muharram. Demikian pula Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus di bulan Ramadan juga. Dan jangan lupa juga Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya di bulan Muharram juga, Masya Allah. Berarti memang banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa penting ya Pak Mustafa ya. Dan tentunya ketika di masa Islam itu juga banyak kejadian yang sangat penting. Di antaranya adalah ketika wafatnya Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, saat beliau dibunuh atau ditusuk oleh seorang Majusi dan wafat itu di bulan Muharram juga. Dan bulan Muharram itu adalah ketika para sahabat sangat bersemangat untuk melakukan hijrah ke Madinah. Berarti kalau misalkan sekarang ini kan kita masih dalam keadaan pandemi Pak Mustafa. Kira-kira gimana kita menyikapi ketika sudah datang bulan Muharram? Kondisi kita berbeda mungkin dengan kondisi sebelumnya. Sekarang kita lagi pandemi, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mensucikan dan mengagungkan bulan Muharram ini. Ada pandemi atau tidak, Muharram tetap salah satu bulan yang Allah agungkan. Artinya kita dengan kondisi pandemi ini, kita bisa terus melaksanakan kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Atau mungkin bisa jadi lebih semangat daripada sebelum pandemi mungkin ya Pak Mustafa. Seharusnya seperti itu. Karena sebagaimana Allah melarang melakukan keburukan, melakukan kejahatan di bulan Muharram, maka di bulan ini pula seharusnya kita melakukan pandemi kebaikan istilahnya. Oh iya betul. Jangan hanya berhenti karena pandemi, tapi justru kita melakukan pandemi kebaikan dengan berbagai hal yang mungkin bisa kita lakukan. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di bulan Muharram ini. Kalau untuk all leaders nih Pak Mustafa, adakah pesan-pesan untuk all leaders ketika di bulan Muharram? All leaders sekalian, insya Allah beberapa hari lagi kita masuki Muharram. Ya, banyak amalan yang bisa kita lakukan, yang mungkin disunahkan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, pertama kita bisa melakukan puasa sunnah sepanjang bulan itu. Oh gitu. Karena kata Rasulullah, puasa terbaik setelah Ramadan adalah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah. Wabil khusus adalah puasa sunnah, Asyura, dan juga Tasu'a. Insya Allah itu salah satunya. Dan tentunya kebaikan lain seperti tadi saya katakan, pandemi kebaikan bisa kita lakukan.
Itu diantaranya seperti itu. Masya Allah, begitu all leaders. Jadi sebenarnya walaupun kita pandemi banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, termasuk tadi yang puasa juga ya Pak Mustafa. Betul. Ya. Masya Benar Allah. sekali. Jadi dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi kita untuk melakukan kebaikan, apalagi dilakukan di bulan Muharram. Iya. Dengan banyak bersedekah, puasa sunnah, ya, ibadah-ibadah lain, baik secara vertikal maupun horizontal, ya, sifatnya sosial kepada sesama. Kalau kita nggak melakukan, nanti kita rugi sendiri ya Pak Bos. Benar, Ya, harus ya. menunggu setahun lagi, dan kita kan juga belum tahu umurnya ya. Betul. Jadi selama kita masih bisa bertemu, insya Allah, Insya maka Allah. kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam gitu kan. kebaikan. Masya Minimal Allah. melakukan puasa sunnah Ya. Asyura. Oh ya. Atau tambah dengan tasu'a. Kalau mau tadi dengan puasa yang hari ke-11-nya. Ya. Agar lebih lengkap. Masya Allah. Baik, insya Allah all leaders di rumah atau dimanapun berada pasti sudah siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau tadi katanya Pak Mustafa, pandemi kebaikan. Betul. Pandemi kebaikan yang ada kebaikan. di bulan Muharram ini ya. Benar. Masya Allah. Selanjutnya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Dede Suparman dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ibu Dewi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin, semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. All leaders, kita hari ini mendapat banyak sekali ilmu dari yang sudah disampaikan oleh Pak Mustafa. Tadi tagline-nya apa Pak? Pandemi kebaikan. Pandemi kebaikan. Jadi tetap harus semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi ya Pak ya. Selalu melakukan kebaikan kepada siapapun, makanya menjadi pandemi kebaikan. Masya Allah, selalu melakukan
kebaikan kepada siapapun. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran. Pak Mustafa sudah hadir di Aulia Creative Production. Jangan lupa teman-teman untuk di like, comment, and subscribe, juga disebarkan agar kebaikan ini salah satu pandemi kebaikan. Masya Allah, agar ini bisa kemana-mana ya Pak ya, bisa disebar, semua orang bisa menyaksikan gitu. Pak Mustafa juga jangan lupa untuk di komen, di like, dan juga di klik loncengnya. Teman-teman juga jangan lupa ya. Sampai bertemu lagi di Aulia Creative Production SCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.